Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nai Cantika Lestari dari kelas 5A dengan NIM 22251900007, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana memahami kebutuhan anak tunagrahita. Yang pertama yang perlu kalian ketahui yaitu definisi dari tunagrahita itu tersendiri. Jadi, tunagrahita atau disabilitas intelektual adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan terhadap komunikasi sosial. Anak tunagrahita juga sering dikenal dengan istilah keterbelakangan mental dikarenakan keterbatasan kecerdasannya yang mengakibatkan anak tunagrahita ini sukar untuk mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Sebagai contoh, saya akan memberi gambaran yaitu pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak dengan kondisi tunagrahita. Yang pertama yaitu duduk, merangkak, atau berjalan lebih lambat dari anak-anak seusianya. Yang kedua, kesulitan berbicara. Yang ketiga, kesulitan memahami aturan sosial. Yang keempat, kesulitan dalam mengendalikan sikap atau gerakannya. Yang kelima, sulit memecahkan masalah. Yang terakhir, sulit berpikir dengan logis. Sebagai contohnya, anak usia 10 tahun dengan kondisi tunagrahita biasanya belum dapat berbicara atau menulis. Padahal, pada usia tersebut seharusnya anak sudah mampu menulis dan berbicara dengan lancar. Anak dengan kondisi ini umumnya juga lebih lambat untuk belajar keterampilan lainnya, seperti sulit untuk berpakaian sendiri, atau belum memahami bagaimana sebaiknya bereaksi ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Meskipun sering ditandai dengan kondisi perkembangan belajar yang lambat, bukan berarti anak dengan tunagrahita tidak bisa belajar. Anak tunagrahita tetap bisa belajar, akan tetapi dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Selanjutnya, apa saja sih penyebab tunagrahita pada anak? Yang pertama, ada cedera kepala. Kondisi ini dapat terjadi sejak di dalam kandungan, selama kelahiran, atau bahkan setelah bayi lahir. Beberapa kerusakan bersifat sementara tetapi bisa juga permanen. Dan yang kedua, kondisi genetik. Bayi mungkin menerima gen abnormal atau gen mungkin berubah saat bayi berkembang di dalam kandungan. Nah, beberapa kondisi genetik yang mungkin dialami yaitu yang pertama, sindrom Down, yang kedua sindrom Fragile X, yang ketiga phenylketonuria. Dan yang ketiga ada komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Hal ini bisa diakibatkan ketika ibu mengonsumsi alkohol atau terkena infeksi penyakit seperti rubella selama kehamilan. Sedangkan jika mengalami komplikasi saat persalinan, anak bisa mengalami tunagrahita karena lahir secara prematur atau tidak mendapatkan cukup oksigen. Dan yang terakhir yaitu penyakit atau paparan racun. Ada beberapa penyakit yang bisa meningkatkan peluang anak mengalami tunagrahita. Contohnya, batuk kerjan, campak, hingga meningitis. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mendiagnosis anak dengan tunagrahita? Yang pertama, bisa dengan tes kecerdasan intelektual atau IQ. Seorang anak dikatakan mengalami tunagrahita apabila ia memiliki IQ-nya yang sangat rendah. Anak-anak dengan kondisi disabilitas intelektual umumnya memiliki skor IQ rendah yaitu di bawah 50 dan memiliki nilai tertingginya di angka 75. Biasanya, anak-anak tidak dapat menjalankan tes kecerdasan atau tes IQ sampai mereka berusia 4 hingga 6 tahun. Dan yang kedua yaitu tes adaptif. Ada 3 bidang yang akan dinilai dalam fungsi adaptif anak, seperti yang pertama konseptual, yaitu bahasa, membaca, menulis, menghitung, penalaran, pengetahuan, dan memori. Yang kedua, sosial. Contohnya empati, komunikasi, kemampuan mengikuti aturan, serta menjalin pertemanan. Dan yang terakhir, praktikal. Contohnya tanggung jawab pekerjaan, mengelola uang, mengatur tugas, dan merawat barang. Bagaimana sih cara kita menangani tunagrahita pada anak? Dikutip dari Healthy Children, hingga kini belum ada obat yang bisa menyembuhkan kondisi tunagrahita atau disabilitas intelektual pada anak. Namun, kebanyakan anak dapat melewatinya dengan terus melatih diri juga belajar. Tentunya hal ini perlu dukungan dari orang tua agar ia bisa melakukan banyak hal. Nah, mungkin beberapa
ada tips yang bisa dilakukan orang tua untuk menangani anak dengan tunagrahita. Contohnya yang pertama, mempelajari semua hal mengenai disabilitas intelektual. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang tua lainnya yang juga mengalaminya. Yang ketiga, mengajari anak mengenai kemandirian dan tanggung jawab. Dan yang keempat, bersabar karena anak butuh lebih banyak waktu belajar. Selanjutnya, model pembelajaran khusus untuk anak tunagrahita itu ada 5. Yang pertama, kelas transisi. Kelas transisi ini adalah kelas untuk pengenalan dan persiapan pengajaran dengan mengacu pada kurikulum SD, namun dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan anak didik. Kelas transisi ini diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus termasuk anak-anak tunagrahita. Kelas transisi sebisa mungkin berada di sekolah reguler, sehingga pada waktu tertentu, anak bisa bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. Yang kedua yaitu sekolah khusus atau SLBC dan SLBC1. Layanan pendidikan bagi anak tunagrahita dengan model sekolah khusus ini diberikan secara khusus kepada sekolah luar biasa. Dalam satu kelas biasanya maksimal akan diisi dengan 10 orang siswa dan memberikan pembimbing atau pengajar yang khusus juga. Dalam satu kelas tersebut, kemampuan anak yang satu dengan yang lain dianggap sama. Kegiatan belajar mengajar untuk kelas khusus ini dilaksanakan sepanjang hari penuh. Bagi anak yang menderita tunagrahita ringan bisa bersekolah di SLBC, sedangkan bagi anak-anak tunagrahita sedang bisa bersekolah di SLBC1. Yang ketiga ada program terpadu atau layanan pendidikan dengan model terpadu ini diselenggarakan di sekolah reguler. Anak tunagrahita reguler akan belajar bersama-sama di kelas yang sama dengan anak reguler lainnya, dengan pembimbing guru reguler pula. Untuk mata pelajaran tertentu yang membuat anak mempunyai kesulitan dalam belajar, maka anak tunagrahita akan memperoleh bimbingan atau remedial dari guru pembimbing khusus yang didatangi dari SLB terdekat dan pada ruangan yang khusus pula. Biasanya anak berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah terpadu ini adalah anak-anak yang tergolong dalam tunagrahita ringan, sedangkan yang termasuk dalam kategori borderline adalah anak-anak yang biasanya memiliki kesulitan dalam belajar atau biasanya juga disebut dengan lambat belajar atau slow learner. Yang keempat, program sekolah di rumah. Diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah khusus dikarenakan suatu hal. Program belajar ini biasanya dilaksanakan di rumah dengan cara mendatangkan guru PLB atau dari terapis. Hal ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir ada pendidikan inklusi. Model ini menekankan pada sebuah keterpaduan penuh menghilangkan labelisasi anak dengan berpegang pada prinsip education for all. Selanjutnya saya akan menampilkan video contoh pembelajaran pada anak tunagrahita. Pelajarannya matematika. Lihat, ini gambar lingkaran. Satu lagi, lihat. Segitiga. Ini sama enggak? Sama. Kalau ini sama enggak? Ya. Enggak. Coba sama Dede tebali titik-titiknya, gambar lingkarannya tebali. Iya. Melingkar itu, namanya lingkaran. Nah, Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.